Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kembali kita bersama-sama hendak mendengarkan firman Tuhan. Adapun firman Tuhan yang hari ini akan kita bersama dengarkan adalah diambil dari Yeremia pasal yang pertama, dan saya sendiri Pendeta Noven Prasetyo yang hari ini bergiliran untuk boleh menyampaikan sabda firman ini. Dan firman Tuhan ini dari Yeremia pasal yang pertama, saya akan baca ada 4 ayat Bapak Ibu, karena memang kita harus terlebih dahulu mendasarkan segala sesuatu adalah dengan firman Tuhan. Diambil dari Yeremia pasal yang pertama ayat 16, 17, 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Jangan gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan, Yeremia ketika hendak menjalankan perintah Tuhan, ternyata dia tidak sendiri. Yeremia memiliki Allah yang besar. Yeremia siap dibela oleh Allah yang besar, yang berkuasa. Bahkan tidak ada yang mampu menandingi. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Yeremia di sini harus menyampaikan suara Tuhan untuk menegur umat yang seharusnya berjalan di jalan Tuhan. Tetapi justru Bapak Ibu Saudara, mereka menyembah Tuhan yang bukan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Mereka menyembah Tuhan yang merupakan buatan dari tangannya sendiri. Inilah yang membuat Tuhan cemburu. Inilah yang membuat Tuhan menyatakan bahwa tindakan orang Israel, orang Yehuda ini begitu jahat. Dan dia memakai Yeremia, sehingga Yeremia dalam hal ini juga dengan keberanian, dengan kuasa menyampaikan, dan dia berdiri di hadapan bangsa yang tidak setia ini. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara tentu tidak mudah, karena satu orang akan berhadapan dengan beratus ribu, bahkan jutaan orang, di mana dia sendiri. Tetapi karena dia sendiri ini yang secara jumlah mungkin tidak mampu untuk mengalahkan. Tetapi karena dia ada Tuhan di baliknya, ada Tuhan yang menolongnya, ada Tuhan yang menyertainya, maka Tuhan menjamin bahwa jangan takut, hadapilah bangsa ini. Jangan gentar, sampaikanlah apa yang ingin kusampaikan melewati engkau. Maka di sini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengatakan bahwa dia akan menjadi kota yang berkubu. Yeremia akan menjadi kota besi, menjadi tiang besi. Dia akan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri. Dari sinilah dasar Yeremia untuk menyampaikan bahwa tindakan orang Yehuda, orang Israel itu salah, menyimpang, tidak setia dari jalan Tuhan. Dan ia akhirnya berani menyampaikan, bahkan yang ada di balik dia adalah Tuhan itu sendiri yang siap untuk memerangi orang-orang yang tidak setia. Tidak ada ketakutan, tidak ada kegentaran ketika ada Tuhan di balik Yeremia. Nah, Bapak Ibu Saudara, merefleksi firman Tuhan hari ini, tentu kita ketika berjalan dalam kebenaran, ketika kita berjalan dalam jalan yang lurus, ketika kita memiliki standar yang baik di dalam perintah Tuhan, maka kita jangan gentar terhadap mayoritas. Jangan gentar terhadap segala hal yang mungkin membuat diri kita ini tak berdaya di dunia ini. Karena memang dasar kita adalah kebenaran, dasar kita adalah perintah Tuhan, dasar di balik kita adalah Tuhan itu sendiri.
maka segala sesuatu yang kelihatannya tidak masuk akal, bahkan membuat diri kita itu tidak berdaya, itu semua akan disingkirkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dasar kita adalah kebenaran dan Tuhan yang ada di balik kita. Ini salah satu cara atau prinsip menjalani kehidupan ini, jikalau seandainya Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini selalu terkucilkan, selalu dijadikan minoritas, selalu dijadikan tersendiri. Karena kita tidak mau mengikut arus. Tetapi justru kalau kita hidup di dunia ini mengikut arus, maka hidup kita itu akan adem ayem. Tetapi kalau kita tidak ikut arus, karena yang tidak ikut arus terkadang itulah yang benar. Tapi ikut arus, ini tanda kutip ya Bapak Ibu, bisa saja ikut kebanyakan apa yang orang lakukan itu justru tidak benar. Artinya prinsip kebenaran itu sangat penting, dan dasar itulah yang kokoh yang membuat kita akan terus berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena pertama, kesetiaan di dalam jalan Tuhan itu sangat penting. Jangan membuat Ia murka, bahkan cemburu, karena kita tidak melakukan kehendak-Nya, karena menginginkan akan kebaikan diri sendiri, maka kita menyeleweng dari kehendak Tuhan. Sama seperti Yeremia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa untuk mengucap syukur atas firman yang sudah kita dengarkan. Kami bersyukur untuk firman yang kami sudah dengarkan. Kami diajarkan untuk boleh setia di jalan Tuhan. Bahkan kami tahu ya Tuhan, di tengah segala gejolak dunia ini, ada banyak hal yang mengancam diri kami, ada banyak hal yang membuat kami mungkin menyeleweng dari jalan Tuhan. Bahkan ada banyak hal yang kami perhambakan, yang kami pertuhankan, yang kami jadikan berhala. Karena semuanya itu tentu menawarkan segala kebahagiaan, kenyamanan dunia ini. Ajarkanlah kami untuk tetap boleh hidup di jalan Tuhan, tetap mengingat Tuhan, bahkan tetap sadar diri, mawas diri, untuk menjauhkan segala hal-hal dunia ini yang justru membuat kami bisa jauh dari Tuhan. Dan pakailah kami, sehingga kami tetap boleh setia di jalan-Mu, dan boleh menyerukan kebenaran, boleh menyuarakan segala keadilan, segala bentuk nilai-nilai kebenaran yang harus kami junjung tinggi. Sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan, dan kami percaya, kami tetap boleh ditopang, dan ada Tuhan di balik kami yang besar, yang berkuasa, dan penuh dengan kebesaran, sehingga hidup kami tetap boleh senantiasa terpelihara, terpimpin, dan kami percaya tangan-Mu yang ada di balik kami. Ini seruan doa kami, diberkatilah setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan firman pada kesempatan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian firman yang sudah kita dengarkan. Kiranya ini dapat menguatkan kita. Sampai bertemu lagi. Salam sehat luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.